tugas tapi tiba-tiba bingung nih mau mulai dari mana. Atau mungkin pernah menggunakan AI untuk mencari ide, menjelaskan materi, bahkan membantu mengerjakan tugas. Saat ini, artificial intelligence atau yang bisa kita sebut sebagai AI sudah semakin dekat dengan kehidupan kita. Kita bisa menemukan AI dari berbagai hal, mulai dari aplikasi, pendidikan, mesin pencari, media sosial, penerjemah bahasa, sampai chatbot seperti ChatGPT. AI memang memberikan banyak kemudahan, tapi pernah nggak kita berpikir apakah menggunakan AI selalu kita sudah menggunakannya dengan benar? Tentu jawabannya belum tentu. Sebagai masyarakat yang hidup di era digital, kita tidak cukup hanya menggunakan teknologi. Kita juga harus memahami bagaimana cara menggunakannya dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, melalui video ini kami akan membahas tuntas penggunaan AI secara bertanggung jawab sebagai salah satu bentuk kewarganegaraan di era digital. Oke, kita akan membahasnya manfaat AI, berbagai risikonya, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana seharusnya kita menggunakan AI sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. AI dapat membantu manusia tetapi tidak menggantikan tanggung jawab manusia. Oke, selanjutnya materi ini akan dibawa anggota kedua. Kalau kita membicarakan AI, tentu saja tidak hanya bisa melihat dari sisi negatifnya saja. Ternyata AI sendiri memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk aktivitas manusia sendiri. Contohnya di bidang pendidikan, sebagai mahasiswa kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu belajar kita untuk memahami materi yang terasa lebih sulit, mencari ide-ide tugas, membuat latihan-latihan soal, dan mempermudah kita untuk memahami materi yang terasa lebih sulit dan menjadikannya lebih sederhana. Misalnya ketika kita tidak bisa memahami suatu teori, kita bisa meminta AI membantu kita untuk memberikan contoh yang lebih mudah untuk dipahami. AI sendiri bisa mempermudah kita dalam suatu pekerjaan. Misalnya membantu membuat kerangka presentasi, mencari ide, menyusun bahasa dengan benar, dan mengolah informasi. Di kehidupan sehari-hari, kita sudah sering sekali berinteraksi dengan teknologi yang berbasis AI. Contohnya, dengan rekomendasi video di media sosial, rekomendasi musik, aplikasi navigasi, kemudian juga ada penerjemah bahasa. Jadi, AI sendiri bukan sesuatu yang perlu kita hindari, tetapi AI bisa bermanfaat bagi kita ketika penggunaannya dengan cara-cara yang tepat. AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Jadi, AI seharusnya menjadi alat bantu kita untuk belajar dan bekerja, bukan mengganti cara berpikir kita. Karena ketika kita bergantung kepada AI, kita bisa kehilangan cara berpikir krisis dan mengambil keputusan sendiri. Jadi, masalahnya bukan hanya pada teknologinya saja, tetapi cara manusia menggunakan teknologi tersebut. Walaupun AI memberikan kita banyak manfaat, dan tetapi banyak risiko juga loh. Dan menurut saya, kita harus memahami resiko karena kita adalah mahasiswa dan warga digital. Resiko pertama, ketergantungan kepada contohnya, ketika kita diberikan tugas, kita langsung meminta AI untuk mengerjakannya. Dan ketika AI mengirimkan jawabannya, kita langsung copy dan mengumpulkan tugasnya tanpa kita baca dan memahami isi dalam tugasnya. Jika terus terusan begini, maka AI bukan lagi alat bantu kita belajar, tetapi akan menggantikan proses kita belajar. Maka itu adalah risiko pertama. Risiko kedua, AI tidak selalu akurat. AI bisa saja memberikan kita jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi justru itu salah. Maka dari itu kita kadang harus cek dulu dari buku dan sumber aslinya. Risiko ketiga, plagiarisme dan integritas akademik. Menggunakan AI untuk ide dan memahami materi tidak sama juga dengan mengumpulkan tugas kita dan menganggap tugas itu adalah kita yang bikin dan memiliki hak karya kita sendiri. Sebagai mahasiswa, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengembangkan hasil pekerjaan kita. Jadi, risiko keempat adalah masalah privasi dan keamanan data. Kita harus berhati-hati ketika kita memasukkan informasi kita ke dalam AI. Jangan sembarangan memasukkan password, nomor identitas, informasi keuangan, atau data pribadi milik orang lain. Karena itu, keamanan, kemampuan menggunakan AI harus selalu disertai dengan kesadaran kita terhadap keamanan dan privasi. Jadi,
Lalu, apa hubungannya penggunaan AI dengan kewarganegaraan dan juga Pancasila? Walaupun AI merupakan teknologi modern, cara kita menggunakannya dapat dikaitkan dengan kelima nilai Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengingatkan bahwa perkembangan teknologi harus tetap disertai moral dan juga etika. Artinya, kita tidak boleh menggunakan teknologi untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain hanya karena teknologi tersebut memungkinkan kita dapat melakukannya. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. AI seharusnya digunakan untuk membantu manusia, bukan untuk merugikan, mempermalukan, mendiskriminasi, atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Pada era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Maka dari itu, kita harus lebih perlu berhati-hati agar penggunaan AI dan media digital tidak disalahgunakan seperti membuat atau menyebarkan hoaks, provokasi, dan juga informasi yang dapat memecah belah persatuan. Yang keempat, ada kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila kali ini, kita dapat menerapkannya dengan cara berpikir kritis ketika kita menerima maupun menyebarkan informasi. Nah, kita tidak boleh asal percaya aja nih ketika kita mendapatkan informasi yang terlihat meyakinkan atau dibuat dengan AI, tetapi kita boleh mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana pada sila kali ini kita belajar bahwa harusnya AI itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, bukan ketidakadilan ataupun bisa merugikan kelompok-kelompok tertentu. Nah, pada poin kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi warga negara dalam era digital bukan hanya tentang gimana seseorang bisa menggunakan teknologi, tetapi bagaimana seseorang bisa menggunakan teknologi bersamaan dengan moral dan juga etikanya. Setelah mengetahui manfaat dan risikonya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggunakan AI secara bertanggung jawab. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kita. Kita boleh menggunakan AI untuk memahami materi, mencari ide, dan juga membantu menyusun sesuatu. Tetapi, kita juga harus membaca, memahami, dan mengembangkan hasilnya sendiri. Yang kedua, selalu verifikasi informasi. Jangan menganggap jawaban AI sebagai fakta. Untuk informasi penting, kita harus mengeceknya kembali melalui sumber yang terpercaya. Yang ketiga, lindungi data pribadi. Kita harus berhati-hati terhadap data yang kita masukkan ke dalam AI. Jangan memberikan informasi sensitif atau informasi pribadi orang lain secara sembarangan. Yang keempat, tetap menjaga integritas. Jangan gunakan AI untuk melakukan kecurangan dan mengambil hasil karya orang lain. Kita harus menggunakan AI untuk membantu proses belajar, bukan menghindari proses belajar. Yang kelima, tetap bertanggung jawab sebagai manusia. Walaupun suatu keputusan dibuat dengan bantuan AI, kita harus tetap mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Jadi, AI bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Kita justru perlu belajar menggunakannya dengan cerdas dan bijaksana. Karena menjadi warga negara digital, berarti kita memiliki hak untuk menggunakan teknologi. Tetapi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya. Teknologi dapat membuat kita jadi lebih mudah. Namun, kemudahan tidak boleh membuat kita untuk berhenti berpikir. Bergunakan AI dengan menjaga keamanan, privasi, dan integritas. Gunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan jadilah warga negara digital yang cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab.